Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Eka Selvia dengan NIM 220290061, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai apa sih itu integral lipat 2? Integral lipat 2 adalah integral tentu pada fungsi dua variabel atau dua peubah, di mana fungsi dua peubah yaitu z sama dengan fx, y. Selanjutnya yaitu integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Atas daerah persegi panjang artinya benda pejal dibagi menjadi beberapa bagian, di mana rieman atau partisinya berbentuk persegi panjang. Seperti dapat dilihat pada gambar bahwa partisinya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari integral lipat 2. Jadi integral lipat 2 dapat dinotasikan pada seperti pada gambar, atau bisa kita sebut sebagai integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi fx, y dA. Jika fx, y besar atau sama dengan 0, maka integral lipat 2 menyatakan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fx, y atas daerah R. Selanjutnya yaitu hubungan integral lipat 2 dan integral berulang. Jadi integral berulang merupakan bentuk lain dari integral lipat 2, di mana sudah terdapat batas-batas daerah pada integral tersebut. Misalkan fungsi Z sama dengan fx, y terdefinisikan pada suatu daerah persegi panjang dengan R sama dengan x, y, di mana x besar sama dengan 0, kecil sama dengan b, dan y besar sama dengan c, kecil sama dengan d, didefinisikan sebagai integral lipat 2R fx, y dA sama dengan integral a sampai b, integral c sampai d, fx, y dy dx, sama juga dengan integral c sampai d, integral a sampai b, fx, y dx dy. Terdapat dua tipe urutan pengintegralan pada integral lipat 2 atas daerah persegi panjang, yaitu yang pertama tipe 1. Pada tipe 1 ini, yang kita integralkan terlebih dahulu yaitu mengintegralkan fungsi fx, y terhadap peubah y, sehingga diperoleh integral a sampai b, integral c sampai d, fx, y dy dx. Kemudian pada tipe kedua, kita mengintegralkan fungsi fx, y terlebih dahulu terhadap peubah x, sehingga menjadi integral c sampai d, integral a sampai b, fx, y dx dy. Untuk memahami lebih lanjut, akan disajikan contoh soal dan pembahasan mengenai integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tadi dijelaskan bahwa urutan pengintegralan itu terbagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu yang pada kotak merah ini, di mana kita integralkan fungsi fx, y terhadap y terlebih dahulu, baru kemudian diintegralkan terhadap x. Kemudian tipe yang kedua yaitu pada kotak berwarna ungu ini, di mana kita integralkan fungsi fx, y terhadap peubah x, baru kemudian kita integralkan terhadap peubah y. Untuk memahami lebih lanjut, maka kita akan mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah integral lipat 2 atas daerah R jika R sama dengan x, y, di mana x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, dan y besar sama dengan min 1, kecil sama dengan 1, dengan z sama dengan fungsi fx, y sama dengan x, y kuadrat. Penyelesaian. Maka untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu mana yang A, B, C, dan D, seperti pada
bentuk umum ini untuk memudahkan kita menyelesaikan soal. 0 kita misalkan dengan A, 1B, negatif 1C, dan 1D. Jadi, pada contoh soal pertama ini, kita akan mengerjakan menggunakan kedua tipe. Jadi, tujuannya agar kita mengetahui apakah memang benar jika kita integralkan terhadap Y dulu baru X sama dengan kita integralkan terhadap X baru Y. Jadi, untuk yang pertama kita kerjakan tipe 1. Kita masukkan bentuk umumnya integral A sampai B, integral C sampai D, fungsi fx, y, dy dx. Karena tadi kita misalkan 0 ini sebagai A, maka A ini kita ubah menjadi 0, dan B-nya kita misalkan 1 kita misalkan sebagai B, maka B kita ubah menjadi 0. Begitu juga dengan C dan D. Maka menjadi integral 0 sampai 1 integral negatif 1 sampai 1, fungsinya yaitu xy kuadrat. xy kuadrat dy dx. K sama dengan, maka karena ini tipe 1, yang kita kerjakan adalah yang ini. Kita integralkan fungsi xy kuadrat terhadap peubah y. Maka menjadi integral 0 sampai 1, ini integralnya menjadi x dikali 1 per 3 y pangkat 3, dengan batasnya negatif 1 sampai 1 dx. Kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 per 3 x y pangkat 3. Batasnya min 1 sampai 1 dx. Maka sama dengan, kita substitusikan batas atas dulu, kemudian kita substitusikan batas bawah. Integral 0 sampai 1, batas atasnya yaitu 1, maka 1 pangkat 3, dikurang sepertiga x, batas bawahnya negatif 1, maka negatif 1 pangkat 3 dx. Kita selesaikan menjadi integral 0 sampai 1, ini menjadi 1 per 3 x, negatif 1 pangkat 3, negatif kali negatif, maka menjadi positif, ditambah sepertiga x dx. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3 ditambah 1 per 3, yaitu 2 per 3x dx. Nah, fungsi 2 per 3x ini kita integralkan lagi terhadap x, maka diperoleh 2 per 3x kita integralkan terhadap dx, maka 2 per 3 dikali 1 per 2x kuadrat dengan batasnya 0 sampai 1. Ini sama dengan, ini kita sederhanakan menjadi 1 per 3x kuadrat, batasnya 0 sampai 1. Kita substitusikan menjadi 1 per 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 0. Kenapa 0? Karena 0 kita substitusikan ke x. 0 kuadrat, 0 dikali sepertiga, 0. Maka hasil akhirnya 1 per 3. Ini menggunakan tipe 1, hasil akhirnya adalah 1 per 3. Lalu kita gunakan tipe 2. Apakah hasilnya sama atau tidak? Selanjutnya tipe 2. Ini tipe 1, ini tipe 2. Rumus umum tipe 2 tadi yang kotak ungu ini. Kita tulis integral C sampai D, integral A sampai B, fx, y, dx, dy. Nah, karena tadi udah kita misalkan ini A, ini B, ini C, dan ini D, maka kita substitusikan. Integral C sampai D ini adalah integral negatif 1 sampai 1. Integral A sampai B ini adalah integral 0 sampai 1. Fungsinya tadi yaitu xy kuadrat. Kita ganti menjadi xy kuadrat dx dy. Artinya, di sini yang kita integralkan terlebih dahulu adalah fungsi fx, y terhadap peubah x. Maka sama dengan integral
negatif 1 sampai 1, ini kita integralkan terhadap X, maka 1/2 X kuadrat dikali Y kuadrat 0 sampai 1 dy. Sama dengan integral negatif 1 sampai 1. Ini kita substitusikan batas-batasnya menjadi 1/2. Atas-atasnya 1, X maka kita ganti dengan 1 dikali Y kuadrat dikurang 1/2 dikali 0 kuadrat dikali Y kuadrat dy. Sama dengan integral negatif 1 sampai 1. Ini hasilnya setengah Y kuadrat. Dan ini hasilnya 0. Maka setengah Y kuadrat. 0 tidak usah kita tulis. dy. Selanjutnya kita integralkan terhadap P ubah Y. Maka menjadi 1/2 dikali 1/3 Y pangkat 3. Dengan batasnya dari negatif 1 sampai 1. Lalu ini kita kalikan menjadi 1/6 Y pangkat 3. Batasnya negatif 1 sampai 1. Lalu kita substitusikan nilai batas-batasnya. Yang pertama untuk batas atas. Maka nilainya menjadi 1/6. Ini 1, maka dikali 1 pangkat 3 dikurang 1/6 dikali batasnya negatif 1 pangkat 3. 1/6 dikali 1 pangkat 3 itu kan 1/6. Dikurang 1/6. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1. Maka menjadi 1/6 ditambah 1/6. Sama dengan 2/6. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi dapat kita lihat bahwa penyelesaian pada tipe 1 menghasilkan 1/3. Penyelesaian pada tipe 2 juga menghasilkan 1/3. Jadi memang benar bahwa integral A sampai B, integral C sampai D, fungsi fx, y, dy dx sama dengan integral C sampai D, integral A sampai B, fx, y, dx, dy. Oke, kita lanjut kepada contoh soal kedua. Pada soal kedua ini, kita diminta untuk hitunglah volume benda pejal di bawah bidang Z sama dengan X kuadrat ditambah 2Y atas daerah R. Daerah R-nya yaitu X, Y, di mana X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Dan Y besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2. Berdasarkan penjelasan materi tadi, diketahui bahwa volume benda pejal sama dengan integral lipat 2 atas R pada fungsi fx, y, dA. Jadi, untuk menyelesaikannya ini, kita dapat mengubah integral lipat 2 ini menjadi bentuk integral berulang atau integral yang sudah ada batasnya. Pada penyelesaian kali ini, kita coba menggunakan tipe 1. Karena tadi kan sudah terbukti bahwa penyelesaian menggunakan tipe 1 dan tipe 2 itu sama. Maka pada contoh soal kedua ini, kita hanya menggunakan salah satu tipe. Sebelumnya, kita misalkan ini A, ini B, ini C, dan ini D. Karena kita menggunakan penyelesaian integral dengan tipe 1. Maka kita tulis integral A sampai B, integral C sampai D, fx, y, dy dx. Tinggal kita substitusikan, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, Y-nya 2, D-nya 2. Dan fungsinya yaitu Z sama dengan X kuadrat ditambah 2Y. Maka kita ganti menjadi X kuadrat ditambah 2Y. dy dx. Kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu. Integral 0 sampai 1, ini kita integralkan terhadap Y, maka menjadi X kuadrat Y ditambah 2 dikali 1/2 Y pangkat 2 dengan batasnya 0 sampai 2 dx. Sederhanakan menjadi X kuadrat Y ditambah Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 2 dx. Selanjutnya kita substitusikan batas-batasnya. Ini menjadi X kuadrat dikali 2 ditambah 2 kuadrat.
batas bawahnya 0, kalau kita substitusikan maka hasilnya akan 0. Jadi kita tuliskan sampai di sini saja, dx. Maka kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat ditambah 4 dx. Baru kita integralkan terhadap perubahan x. Maka ini kita integralkan terhadap perubahan x menjadi 2 dikali 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x dengan batasnya 0 sampai 1. Maka kita substitusikan langsung batasnya, batas atas dulu, yaitu 2/3, kita ganti x-nya menjadi 1, 4, kita ganti juga x-nya menjadi 1, dikurang, ini 0 kita substitusikan ke sini, maka hasilnya akan menjadi 0. Kita diperoleh 2/3 ditambah 4. Kita samakan penyebutnya menjadi 2 ditambah 12/3 sama dengan 14/3. Jadi volume benda pejal tersebut adalah 14/3. Nah, itulah contoh soal yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.